Masya Allah, tabarakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat, selalu bahagia, dan jangan lupa ya, tetap semangat. Alhamdulillah saya bangun dalam keadaan sehat, tapi ya agak males gitu teman-teman, karena di luar tuh cuaca tadi mendung ya. Terus karena saya males gitu ya untuk masak, saya cari yang praktis aja. Tadi sebelum hujan, pas mendung-mendung, saya tuh beli nasi kuning nih teman-teman. Satu bungkusnya 4.000 dan isinya tuh macam-macam kayak gini. Dan setelah saya di rumah, di luar tuh hujan teman-teman. Alhamdulillah ya sudah sampai rumah. Terus hawanya makin bikin tambah mager dong. Terus agak siangan gitu ya, udah nggak hujan. Saya pergi ke Purwokerto teman-teman. Jadi ada yang mau saya cari gitu, terus saya mampir ke toko aroma. Jadi toko aroma itu menjual macam-macam makanan gitu ya, kayak jajan pasar, terus roti, ada sayur mateng juga teman-teman. Pokoknya di sini tuh komplit banget dan makanannya tuh enak-enak. Terus barang-barang yang di dalamnya itu juga banyak banget macamnya ya, kayak produk-produk luar kayak gitu teman-teman, dan produk-produk impor. Terus makanan UMKM juga banyak banget, dan ada roti jadul juga. Ini saya beli satu ya. Ini tuh enak banget ya. Ini bluder cokro gitu ya, yang terkenal di Jawa Timur gitu kan. Dan alhamdulillah di sini udah ada. Terus saya beli minuman sama rotinya aja teman-teman untuk anak saya. Sebelum saya belanja ke dalam ya. Jadi ini Dek Tita beli minuman sama beli roti aja untuk cemilan. Dia saya tawarin makanan yang lain nggak mau. Katanya beli itu aja bun gitu. Video kali ini nggak banyak saya melakukan aktivitas ya teman-teman. Paling-paling cuman belanja aja sedikit gitu ya. Ada yang mau saya cari. Terus nanti juga mau masak aja untuk makan malam. Oke teman-teman, saya mau masuk dulu ya ke dalam. Dan seperti ini nih, banyak banget sayuran. Sayuran yang di pasar nggak ada teman-teman. Terus kadang-kadang saya juga nggak tahu ini sayuran apa gitu ya. Terus banyak buah-buahan juga. Nah ini tuh apa teman-teman, asparagus bukan? Saya tuh kurang paham banget gitu loh teman-teman, kalau misalkan sayuran-sayuran yang kayak di supermarket itu, taunya sayuran yang di pasar teman-teman. Nah di sini tuh banyak banget cemilan ya teman-teman, ada keletikannya tuh macam-macam, ada usus, ada paru, terus ada rengginang. Nah kali ini saya mau beli kering kentang nih teman-teman, jadi saya mau stok kering kentang untuk anak saya kalau misalkan mau sarapan keburu-buru gitu ya, tinggal ceplokin telur sama kering kentang aja. Udah beres. Nah, yang di bawah tuh peyek-peyek gitu teman-teman. Jadi ada peyek kacang, peyek kedelai, peyek kacang hijau gitu ya. Dan ini tuh enak banget renyah teman-teman. Cuman kalau di sini memang harganya pasti lebih tinggi ya daripada di toko lain atau di pasar. Terus ada mie-mie yang untuk diet gitu ya, asitaki gitu-gitu deh. Pokoknya mie shirataki gitu. Zaman-zaman diet dulu tuh nyari makanannya di sini teman-teman. Sekarang udah nggak ada diet-dietan, yang penting sehat. Terus ini tuh banyak banget ya kayak produk-produk dari Korea kayak gitu teman-teman. Nah ini saya tertarik dengan mie goreng Jawa gitu loh, tapi ini kok harganya mahal teman-teman. Jadi saya tuh kadang-kadang bukan pelit ya, kalau misalkan sama-sama mie terus rasanya juga gitu-gitu aja, ya saya pasti cari yang murah. Tapi kalau misalkan teman-teman punya rezeki banyak mau beli juga nggak masalah ya teman-teman, itu masing-masing. Nah di sini juga banyak banget nih manisan-manisan jadul gitu teman-teman. Tuh, ini tuh kayak apa sih namanya, kayak asem gitu manisannya. Terus ada manisan mangga, pokoknya komplit banget di sini. Makanan jadul, makanan impor, terus makanan diet. Pokoknya kalau teman-teman yang ada di wilayah Purwokerto, Purbalingga, Banyumas, Banjarnegara, terus Kebumen, pengen main ke Purwokerto, beli sesuatu, di sini komplit banget. Nah, ini minuman kesukaan saya teman-teman, ekstra angin. Terus saya ambil yang bandreknya.
Di sini juga ada sayuran macam-macam ya teman-teman. Jadi sayuran yang di pasar nggak ada, di sini tuh banyak ya. Terus ada bumbu-bumbu juga, dan ini harganya setelah saya cek jauh berbeda dengan di pasar. Akhirnya saya kembalikan lagi ke tempatnya karena lumayan teman-teman, harga per seperempat kilonya itu selisih 2.500 kan. Bawang merah di pasar itu seperempatnya 7 ribuan gitu. Nah, di situ 9.500 kan, otomatis ya saya kembalikan lagi lah ya. Sayang gitu teman-teman. Oke, nah ini saya memang lagi cari bubuk ngohyang teman-teman. Jadi bubuk ngohyang itu yang untuk campuran bumbu bikin kayak shilin gitu loh, kayak chicken Taiwan. Jadi anak saya kalau jalan-jalan ke mall itu pasti dia tuh beli kayak chicken Taiwan gitu loh teman-teman, ayam yang dibalurin tepung tapioka gitu. Nah saya mikirkan ya, biasa ibu-ibu mah penuh dengan hitung-hitungan gitu ya. Nah kalau misalkan beli 2 50 ribu, saya bikin sendiri, itu pasti jatuhnya lebih murah dan lebih banyak, makannya juga lebih puas. Terus saya juga sambil belajar bisa bikin sendiri gitu teman-teman. Insya Allah nanti pas saya bikin ayam silin saya videoin ya teman-teman. Oke, sekalian aja lah ya saya lihat-lihat harga di sini, terus barang-barangnya tuh apa aja. Dan bener dong, di sini tuh komplit banget, tapi ya memang itu ya harganya memang lumayan agak tinggi sih. Dan ini teh Dilmah tuh enak banget ya teman-teman, tapi ya memang harganya lumayan sih. Terus saya juga beli fiber cream. Oke, ini saya sudah sampai rumah dan hujan teman-teman. Alhamdulillah, Allahumma shayyiban nafi'an. Dan ini sore harinya, karena tadi saya nggak masak ya teman-teman. Tadi pagi itu kan saya makan nasi kuning. Nah ini saya mau bikin seblak aja teman-teman. Jadi bumbu seblaknya teman-teman pasti udah pada tahu ya. Bawang merah, bawang putihnya lebih banyak, terus kencur, sama cabe. Nah saya kepengen bikin seblak yang pedes teman-teman. Nah kali ini nggak saya blender ya teman-teman, karena blender saya tuh rusak. Nah jadi saya haluskan aja pakai cobek ya. Terus untuk isian seblaknya ini saya ada grab stick. Ini udah lama banget teman-teman nggak saya bikin-bikin ya. Terus saya juga pakai sosis. Terus saya juga pakai bakso ya supaya komplit gitu. Nah hujan-hujan tuh makan seblak yang agak banyak kuahnya tuh pasti enak banget, dan anak-anak saya tuh pasti suka ya teman-teman ya. Dan jangan disia-siakan ya teman-teman, karena anak-anak suka seblak. Jadi ya tetap dong saya tambahkan pakai sayuran ya, supaya anak-anak tuh makan sayuran, karena mereka tuh agak susah gitu makan sayuran. Terus saya tambahin juga pakai makaroni. Di luar masih hujan nih teman-teman. Kayaknya kalau hujan tuh bawaannya tuh ngantuk, kepengennya tuh makan terus gitu loh teman-teman. Oke, sekarang kita mulai aja ya bikin seblaknya. Seperti biasa teman-teman, bumbunya ditumis-tumis aja sampai wangi, sampai harum. Wangi dan harum apa bedanya? Terus sampai matang pokoknya. Nah karena nggak mau rugi ya teman-teman, jadi sisa bumbu yang dicobek ditambahin pakai air, diceburin aja ke wajannya. Supaya bumbunya itu banyak gitu ya. Oke, ini bumbunya ditumis-tumis dulu sampai wangi, sampai menyusut. Kemudian masukkan sosis, bakso, sama crab sticknya ya teman-teman. Udah diaduk-aduk, ditumis-tumis aja ya, sampai bumbunya itu meresap ke dalamnya. Nah kalau udah, tambahkan air, karena saya kepengen bikin seblak yang berkuah gitu ya. Jadi saya tambahkan airnya tuh banyak ya teman-teman. Kalau hujan deras tuh bawaannya pengennya makan yang kuah-kuah pedes gitu ya teman-teman. Jadi ya nggak ada pilihan lain ya, sesuai dengan isi stok di kulkas ya saya bikin seblak aja. Tadinya mau bikin mie rebus, tapi ternyata mie nya sudah habis teman-teman. Oke, ini dicampur-campur dulu, diaduk-aduk dulu ya. Terus kalau udah tambahkan telur ya teman-teman. Tadi saya pakai telur terus diaduk-aduk gitu ya, kayak biar sama kayak yang dijual gitu seblaknya. Nah kalau udah tinggal dimasukkan makaroni sama sayurannya.
Di tempat saya lagi hujan terus nih teman-teman, terutama kalau sore, tapi alhamdulillah di perumahan saya itu tidak banjir. Saya doakan mudah-mudahan di tempat teman-teman semua juga aman ya, bebas dari banjir. Kalaupun banjir juga cepat surut ya dan jalanannya aja gitu loh. Saya kadang-kadang suka kasihan gitu karena kebayang banget gimana sih rasanya bersihin rumah ketika banjir gitu, pasti capek banget ya teman-teman, apalagi air banjir itu kan kadang-kadang banyak lumpurnya gitu ya teman-teman. Ya Allah, semoga teman-teman semua diberikan ini ya, diberikan kesehatan. Pokoknya kalau kita sehat mau ngapa-ngapain tuh bisa ya teman-teman. Oke, alhamdulillah ini sebelaknya sudah matang ya teman-teman. Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah. Sebelaknya sudah matang nih teman-teman, dan anak-anak juga suka. Seperti biasa ya, kalau saya tim makan pakai kerupuk teman-teman, karena nggak ada kerupuk, jadi saya kali ini pakai pilus aja. Dan ini tuh enak banget loh. Ini rasanya tuh pedes, terus apa? Gurih kayak gitu tuh. Terus saya sengaja bikin yang ada kuahnya ya teman-teman, supaya tuh cocok banget ketika dimakan waktu hujan-hujan gitu. Jadi anget gitu loh rasanya. Alhamdulillah teman-teman, tadi saya sudah jalan-jalan ya ke Aroma, belanja sedikit, terus pulangnya masak seblak. Dan kali ini saya mau ngasih tahu nih ke teman-teman ya, saya itu kalau misalkan mau pergi suka bingung mau pakai tas yang mana, karena tas saya itu kebanyakan berbahan dari kulit ya teman-teman, tapi sudah yang kusam gitu, sudah nggak enak dilihat gitu ya, jarang dibersihin juga sih. Nah, alhamdulillah saya tuh sudah menemukan pembersih tas kulit saya dari RS31 Leather Care teman-teman, yaitu wax leather. Apa sih itu? Jadi wax leather dari RS31 ini produk perawatan material berbahan kulit teman-teman. Jadi misalnya untuk membersihkan tas, sepatu, dompet, ikat pinggang kayak gitu. Cara pakainya tuh gampang banget teman-teman, tinggal diolesin aja ke barangnya ya, seperti kayak tas saya ini ya teman-teman, tadi tuh kusam banget kan ya. Terus saya bersihin aja, tinggal dioles-olesin aja pakai lap microfiber gitu atau lap bersih ya. Nah teman-teman bisa lihat ya, ini yang sudah saya bersihkan kinclong ya, dan yang sebelahnya itu belum ya. Nah sekarang kita oles-olesin aja tuh, jadi mengkilat dan kinclong kan ya. Nah yang sebelah juga tuh jadi kinclong, atasnya kan masih kusam ya. Nah, kelihatan banget kan hasilnya. Jadi ini tuh aman banget ya teman-teman, karena terbuat dari lilin lebah dan natural oil, jadi tidak menimbulkan efek berbahaya seperti semir kimia pada umumnya teman-teman. Kebetulan sofa saya juga terbuat dari material kulit sintetis teman-teman. Nah ini juga saya bersihkan pakai RS31 Leather Care ini ya. Nah teman-teman bisa dilihat ya, yang tengah itu masih kusam karena belum saya bersihkan ya. Dan yang kanan kirinya itu pinggir-pinggirnya sudah kinclong karena sudah saya bersihkan pakai RS31 Leather Care ini teman-teman. Nah kalau misalkan teman-teman kepengen hemat ya, nggak usah beli-beli tas lagi, dibersihin aja tas kulitnya. Nanti link pembeliannya saya cantumkan ya di description box video ini ya. Oke teman-teman, sekian dulu video dari saya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.